Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota megah dengan teknologi super canggih, peradaban yang makmur, lalu tiba-tiba lenyap di telan lautan dalam semalam? Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah, melainkan kisah salah satu misteri terbesar sepanjang masa, kota Atlantis yang hilang. Kisah ini pertama kali muncul dari tulisan seorang filsuf Yunani legendaris, Plato, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam dua dialognya, Timaeus dan Critias, Plato mendeskripsikan Atlantis sebagai sebuah kekuatan maritim yang tak tertandingi, berlokasi di luar pilar Hercules, sebutan kuno untuk Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau yang lebih besar dari gabungan Libya dan Asia pada masa itu. Tanah di sana subur, kaya akan sumber daya alam, termasuk logam misterius yang disebut orichalcum, yang nilainya konon nomor 2 setelah emas. Para penduduknya, keturunan dewa Poseidon, membangun kota yang luar biasa. Bayangkan, kota ini terdiri dari cincin-cincin, daratan, dan lautan yang saling berselang-seling, dihubungkan oleh kanal-kanal besar dan jembatan yang megah. Di pusat kota, berdiri kuil agung yang didedikasikan untuk Poseidon, dilapisi perak dan emas, dengan patung sang dewa mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda bersayap. Mereka memiliki pasukan yang kuat, armada kapal yang besar, dan arsitektur yang membuat peradaban lain terlihat primitif. Plato menggambarkan mereka sebagai masyarakat yang bijaksana dan mulia pada awalnya. Namun, seperti banyak kisah kejayaan, keserakahan dan kesombongan mulai merayap masuk. Keturunan dewa ini, yang darah ilahinya mulai menipis karena bercampur dengan manusia biasa, menjadi haus kekuasaan. Mereka mulai melancarkan serangan untuk menaklukkan wilayah lain, termasuk Athena, kota asal Plato. Dan disinilah tragedi terjadi. Menurut Plato, para dewa marah melihat kesombongan Atlantis. Sebagai hukuman, mereka mengirimkan gempa bumi dahsyat dan banjir yang luar biasa. Hanya dalam 1 hari dan 1 malam yang mengerikan, seluruh pulau Atlantis tenggelam ke dasar laut, lenyap tanpa jejak, dan menjadi sebuah misteri abadi. Pertanyaannya sekarang, apakah Atlantis benar-benar ada? Selama beberapa debat, para ahli, sejarawan, dan para pencari petualangan terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama percaya bahwa cerita Plato hanyalah sebuah alegori, sebuah cerita rekaan untuk menyampaikan pesan filosofis. Plato mungkin menciptakan Atlantis sebagai contoh sebuah negara ideal yang kemudian jatuh karena korupsi moral dan kesombongan. Tujuannya adalah untuk mengkritik kondisi politik Athena pada masanya dan mengingatkan tentang bahaya ambisi yang tak terkendali. Jadi, bagi mereka, mencari Atlantis sama saja seperti mencari negeri dongeng. Namun, kubu kedua yang tidak kalah banyaknya percaya bahwa cerita Plato didasarkan pada peristiwa nyata meskipun mungkin dilebih-lebihkan. Mereka berpendapat bahwa Plato tidak mungkin menciptakan detail yang begitu kaya dan spesifik hanya dari imajinasinya. Plato bahkan menyebutkan bahwa cerita ini diturunkan dari Solon, seorang negarawan Athena yang mendengarnya dari para pendeta Mesir kuno. Keyakinan inilah yang memicu perburuan terbesar dalam sejarah. Para penjelajah dan peneliti telah menyisir seluruh dunia untuk menemukan jejak Atlantis. Banyak lokasi yang telah diusulkan. Salah satu teori paling populer menunjuk pada peradaban Minoa di Pulau Kreta dan letusan gunung berapi Thera, sekarang dikenal sebagai Santorini, sekitar 1600 sebelum Masehi. Letusan Thera adalah salah satu bencana alam paling dahsyat
dalam sejarah manusia. Ledakannya memicu tsunami raksasa yang menyapu pesisir Mediterania dan menghancurkan peradaban Minoa yang maju. Beberapa peneliti melihat banyak kesamaan antara kehancuran Minoa dengan deskripsi Plato tentang tenggelamnya Atlantis. Bentuk pulau Santorini saat ini, yang seperti kaldera berbentuk bulan sabit, juga dianggap mirip dengan deskripsi kota cincin Atlantis. Apakah mungkin Plato mendengar kisah bencana ini dan mengadaptasinya menjadi cerita Atlantis? Sangat mungkin. Teori lain menempatkan Atlantis di tempat yang lebih jauh. Ada yang menduga lokasinya berada di segitiga Bermuda, dekat kepulauan Bahamas, di mana formasi bebatuan bawah laut yang dikenal sebagai Bimini Road dianggap sebagai sisa jalan atau tembok kuno. Beberapa peneliti lain bahkan lebih berani mengusulkan lokasi di lepas pantai Spanyol, di Atlantik, di Karibia, atau bahkan di Antartika, dengan asumsi bahwa pergeseran lempeng bumi telah memindahkan benua tersebut. Bahkan di Indonesia, ada teori yang mengaitkan Atlantis dengan Sundaland, sebuah daratan luas yang tenggelam setelah zaman es berakhir. Teori ini, meskipun kurang populer di kalangan akademisi global, menunjukkan betapa luasnya imajinasi manusia dalam mencoba memecahkan misteri ini. Hingga hari ini, tidak ada satupun bukti arkeologis yang tak terbantahkan yang membuktikan keberadaan Atlantis. Tidak ada artefak, tidak ada reruntuhan, tidak ada tulisan kuno di luar karya Plato yang secara eksplisit menyebutkan nama Atlantis. Misteri ini tetap menjadi teka-teki yang menggoda imajinasi kita. Namun, ketiadaan bukti bukanlah akhir dari cerita. Kisah Atlantis telah menginspirasi begitu banyak buku, film, dan karya seni. Ia telah menjadi simbol dari surga yang hilang, sebuah pengingat akan kehebatan sekaligus kerapuhan peradaban manusia. Atlantis mengajarkan kita bahwa sehebat apapun pencapaian kita, kesombongan dan keserakahan dapat membawa kita pada kehancuran. Mungkin misteri terbesar Atlantis bukanlah di mana lokasinya, tetapi pesan apa yang ingin disampaikannya kepada kita. Mungkin Atlantis tidak perlu ditemukan di dasar lautan, karena ia sudah ada di dalam benak kita sebagai sebuah peringatan, sebuah inspirasi, dan sebuah pertanyaan abadi tentang asal-usul dan takdir kita sebagai manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Atlantis itu nyata atau hanya sebuah dongeng indah dari masa lalu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video misteri menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.